Halo semuanya, perkenalkan aku Karisma Sejunur Anggraeni, tutor di PPTN. Nah, kali ini aku ingin mendampingi kalian semua untuk belajar materi soal TPS. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah PPU atau Pengetahuan dan Pemahaman Umum. Nah, sedikit informasi nih, kalau TPS itu memiliki bobot yang lebih besar, yaitu 60% dibandingkan TKA, maka dari itu kita nggak boleh menyepelekan TPS itu sendiri. Kayak, Gue mah bisa, cuma bahasa Indonesia mah gampang, kecil gitu. Cuma matematika SD mah gue bisa gitu. itu kita nggak boleh tuh menyepelekan TPS, karena TPS itu membantu meningkatkan nilai kalian di rata-ratanya nantinya untuk daftar di PTN. Nah, terus aku pengen overview sedikit nih tentang PPU sendiri. Nah, PPU sendiri itu bentuknya itu lebih ke teks bacaan yang lumayan panjang, mungkin 2 sampai 5 paragraf. Nah, terus materinya itu berupa reading comprehension, dan dimana kita itu dituntut juga untuk mampu memproses dan juga mampu mengerti arti dari bacaan tersebut dan mengintegrasikannya ke memori kita gitu. Nah, terus kita flashback sebentar di tahun kemarin, tahun 2021, tahun ini juga UTBK kemarin maksudnya. Nah, PPU itu berisi 16 soal di mana waktu untuk mengerjakannya itu hanya 22,5 menit. Jadi bisa dihitung kalau waktu mengerjakan satu soalnya itu hanya 1,5 menit kali ya. Nah, segitu. Kurang lebih 1,5 menit. Nah, maka dari itu kita perlu banyak tuh strategi untuk mengerjakan soal-soal bahasa Indonesia agar kita itu tidak terlena dengan teks bacaan saja. Begitu. Soal pertama ini kita disuguhkan dengan banyak kali paragrafnya. Nah, kurang lebih ada 5 paragraf yang harus kita baca. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kita nggak boleh nih terlena dengan suatu bacaan tersebut. Tapi kita harus punya tips agar efektif mengerjakan soal PPU, yaitu dengan cara kita baca soalnya terlebih dahulu, kita baca opsinya, baru nanti kita cocokkan dengan paragraf-paragraf yang ada di depannya tersebut. Nah, kita baca teks soal nomor 1. Topik yang mungkin dibahas pada paragraf berikutnya adalah, topik yang mungkin dibahas itu adalah topik yang belum pernah muncul di paragraf sebelumnya. Nah, aku punya tipsnya nih. Tips yang pertama itu tuh kita harus menentukan ide pokok tiap paragraf terlebih dahulu. Baru kita cocokkan opsi jawabannya. Lalu cari topik yang belum dibahas. Jadi kalau kita pakai tips 1, tips 2 itu udah menyisakan satu jawaban saja, maka jawaban itulah yang benar. Namun jika masih menyisakan beberapa jawaban, maka kita perlu masuk ke tips 3, yaitu cocokkan dengan paragraf terakhir. Oke, aku pakai laser dulu. Nah, gini kan lebih enak. Nah, kita baca teksnya untuk mendapatkan ide pokok tiap paragrafnya. Nah, paragraf pertama kita baca, Amara Nila, dokter kulit dan kecantikan, berkeinginan untuk mengajak masyarakat luas untuk peduli dengan lingkungan, terutama limbah sedotan plastik. Ia merancang sendiri sedotan pakai ulang dari bahan kaca yang menjadikan sedotan kaca pertama buatan Indonesia yang memiliki standar alat lab kedokteran. Nah, nyampe sini pun kita sudah tahu nih inti bacaan paragraf 1 itu apa, yaitu ada seorang dokter itu merancang sedotan dari kaca. Itu merupakan suatu bentuk cinta dia terhadap lingkungan sekitar. Nah, kita baca paragraf kedua. Amara Nila memilih membuat sedotan pakai ulang dari bahan kaca karena dinilai lebih higienis dan tahan lama. Sedotan itu akan dipasarkan sepasang dengan sikat bulu sebagai alat pembersih sedotannya. Nah, nyampe sini pun kita sudah tahu nih inti dari paragraf 2 itu apa, yaitu alasan memilih membuat sedotan kaca karena dinilai lebih higienis dan tahan lama. Kita masuk ke paragraf 3. Sementara itu, komunitas peduli lingkungan di Gianyar, Bali menjadi salah satu komunitas yang memproduksi sedotan pakai ulang dari bambu dengan nama Gria Luhu. Mereka memilih menggunakan bambu buluh yang berdiameter kecil sehingga sebagai bahan utama sedotan mereka. Nah, Mandara Brasika itu seorang pendiri Gria Luhu sedotan bambu itu mengatakan
bahwa awalnya sedotan bambu itu mereka buat hanya untuk tujuan sebagai barang souvenir saja. Nah, kita tahu berarti inti dari paragraf 3 yaitu komunitas peduli lingkungan memproduksi sedotan dari bambu untuk souvenir gitu. Inti dari paragraf ini tuh ini, komunitas peduli lingkungan memproduksi sedotan dari bambu untuk souvenir. Nah, lanjut di paragraf keempat, bahan baku yang melimpah dan proses pembuatan yang sederhana membuat harga sedotan dari bambu buluh lebih terjangkau oleh pemilik hotel dan rumah makan dibanding mereka menyediakan sedotan pakai ulang dari stainless steel atau kaca untuk memenuhi tuntutan. Nah, berarti ini inti dari bacaan itu kelebihan sedotan bambu dengan sedotan pakai ulang lainnya. Kita masuk ke paragraf terakhir. Sejak setahun terakhir, sedotan tersebut banyak diminati pengelola hotel dan restoran di Pulau Dewata dan sejumlah kota lainnya. Nah, ini nyampe sini aja kita sudah tahu nih inti bacaan tersebut apa, yaitu pengelola hotel atau restoran itu lebih tertarik dengan sedotan bambu untuk digunakan di tempat mereka atau dijadikan souvenir juga. Oke, kita udah punya nih inti-inti tiap paragrafnya, kita cocokkan dengan opsinya. Nah, di sini opsi yang A, antusiasme para pengelola hotel dan restoran terhadap pemakaian sedotan dari buluh bambu itu sudah dijelaskan di paragraf kelima. Nah, kalau yang B, inovasi pembuatan sedotan dari buluh bambu untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Ini belum ada ya, belum dibahas di paragraf selanjutnya. Mungkin ini jawabannya. Kita coba ke C terlebih dahulu. Kelebihan pemakaian sedotan dari buluh bambu dibandingkan sedotan dari kaca. Nah, ini ada kelebihan. Kelebihan itu sudah dijelaskan di paragraf keempat. Kita lanjut ke D, kegiatan komunitas yang memproduksi pengganti sedotan plastik sekali pakai. Nah, berarti kegiatan komunitas ini juga sudah dibahas tuh tadi di paragraf ketiga. Yang E, pemasaran sedotan pakai ulang di kalangan industri pariwisata dan perhotelan di Bali. Nah, pemasaran ini belum dijelaskan juga. Nah, mungkin kita punya jawaban antara B dan E. Nah, karena ada dua, berarti kita masuk ke tips yang ketiga, cocokkan dengan paragraf terakhir. Nah, paragraf terakhir kan dia bilang, pengelola hotel lebih tertarik dengan sedotan bambu untuk digunakan di tempat mereka atau dijadikan souvenir juga. Lebih nyangkut ke hotel ya, pengelola hotel tertarik gitu. Berarti jawaban yang benar adalah pemasaran sedotan pakai ulang di kalangan industri pariwisata dan perhotelan di Bali. Oke, kita next soal berikutnya. Ya, soal nomor 2 nih. Berdasarkan bacaan, dampak yang sangat mungkin muncul terhadap penggunaan sikat yang terbuat dari bahan alami bulu binatang untuk membersihkan botol tempat minum bayi adalah, jawabannya itu D, protes keras dari para pecinta binatang. Kenapa? Karena dari bulu binatang itu untuk dijadikan bahan alami pembersih botol, berarti kita akan mengkuliti atau mencabut bulu dari binatang tersebut, maka itu bisa dikategorikan menyakiti hewan. Kalau kita menyakiti hewan berarti bakal mendapat kecaman dari pet lovers. Nah, maka dari itu jawabannya adalah D, protes keras dari para pecinta binatang. Oke, lanjut ke ke soal selanjutnya. Pada awalnya, tujuan penggunaan sedotan bambu sebagaimana dinyatakan pada bacaan di atas sama dengan, berarti tujuan penggunaan sedotan bambu. Nah, awalnya itu sedotan bambu yang mereka buat hanya ditujukan sebagai barang souvenir saja. Oke, ini kita lock kalimatnya. Berarti sebagai souvenir. Nah, souvenir itu apa? Kalau menurut KBBI online, itu tuh souvenir atau yang benar itu tulisannya souvenir, itu merupakan tanda mata, kenang-kenangan, cindera mata. Udah itu aja. Oke, lanjut. Berarti kan intinya souvenir gitu. Kalau kita lihat opsi A, jual beli gudeg dan panganan lain di kota Yogyakarta, nah itu kan berarti bukan merupakan souvenir, namun melainkan oleh-oleh gitu kan. Beda souvenir dengan oleh-oleh. Nah, lanjut yang B, upaya membuat tanaman hijau di pertengahan area kota. Nah, ini kalau kita tidak membaca paragrafnya, mungkin kita terkecoh dengan jawaban nomor B karena sebagai langkah penghijauan gitu.
Padahal sedotan bambu ini awalnya hanya untuk souvenir saja, bukan karena penghijauan gitu. Yang C, usaha meja ukir kayu Jepara, usaha meja ukiran Jepara di sentra kerajinan kayu ukir. Nah, ini juga bukan merupakan souvenir. Yang D, pembuatan cincin berlian di sentra pembuatan perhiasan. Nah, itu juga bukan merupakan souvenir juga. Dan yang E nih, penjualan kaos gambar Borobudur yang dijual di sekitar candi. Nah, kaos gambar Borobudur ini yang merupakan souvenir. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Oke, kita lanjut soal yang keempat. Misalnya kalian ada pertanyaan, kalian boleh chat di kolom komentar yang untuk nantinya aku balas satu persatu. Nah, kita lanjut nomor 4 nih. Makna pada kalimat ini pada paragraf 5 bacaan di atas sama dengan. Nah, berarti kita baca, karena di Bali merupakan daerah wisata dan banyak tamu yang datang itu bule, mereka sudah paham bahaya limbah sedotan plastik dan sering menolak atau meminta sedotan pakai ulang. Nah, berarti inti dari kalimat ini kan ada seorang bule itu sudah paham atau punya kesadaran lah akan bahaya limbah sedotan plastik. Maka dari itu dia menolak tuh kalau dikasih sedotan plastik, dan lebih kalau ada sedotan bambu dia lebih meminta sedotan pakai ulang gitu. Nah, berarti kita lihat opsi jawaban A. Pemahaman masyarakat lokal akan bahaya limbah sedotan plastik di Bali sebagai daerah wisata yang paling banyak dikunjungi tamu mancanegara menjadi alasan mengapa sedotan pakai ulang menjadi populer. Nah, ini salah karena bukan masyarakat lokal, tapi pemahaman dari seorang turisnya atau bulenya. Jadi salah. Aduh, gue tahu deh jawabannya. Oke, lanjut. Yang B itu Bali memiliki kunjungan tamu asing dalam jumlah sangat besar, dan ini mendukung kebiasaan menghindari bahaya limbah sedotan plastik. Nah, ini tidak sesuai dengan inti kalimat di sini, berarti B itu juga salah. Lalu yang C, asumsi tamu wisatawan asing mengenai bahaya limbah plastik di Bali telah mendorong munculnya solusi berupa sedotan pakai ulang. Nah, ini kan bukan karena asumsi tamu asing terus yang punya restoran atau yang punya hotel itu mencari solusi membuat sedotan pakai ulang atau mencari solusi gimana mendapatkan sedotan pakai ulang. Itu kan bukan, karena di situ tidak ada sedotan pakai ulang dan bule itu lebih memilih untuk meminta sedotan pakai ulang gitu. Jadi C itu salah. Nah, yang D ini tuh jawabannya yang tadi udah ke spoiler ya. Nah, D itu kesadaran yang tinggi di kalangan para wisatawan mancanegara yang banyak mengunjungi Pulau Bali membuat mereka menolak diberi sedotan plastik sekali pakai. Nah, ini sesuai nih dengan kalimat ini. Kita coba lihat di E. Di Bali kesadaran masyarakat. Nah, masyarakat ini salah nih. Oke. Bukan kesadaran masyarakat, melainkan kesadaran turis mancanegara atau kita sering sebut bule gitu. Kita lanjut nomor 5. Nah, ini ada soal makna kata. Makna kata sendiri kita harus sesuaikan dengan KBBI. Nah, makna kata higienis pada kalimat pertama paragraf kedua adalah, higienis kalau kita lihat di KBBI, higienis itu berkenaan dengan sesuai dengan ilmu kesehatan, bersih dan bebas penyakit. Kalau dari KBBI sih langsung ketemu ya jawabannya B, bersih bebas penyakit. Nah, gimana kalau kita itu sedang tes mengerjakan UTBK, kan nggak mungkin kita buka KBBI kan. Nah, kita bisa pecerna satu persatu opsinya. Kita tahu higienis itu intinya bersih gitu kan, suci bersih, bersih juga bersih, steril itu juga bersih gitu, tidak berbau pun juga mungkin bersih gitu. Nah, tapi kan kita cek, suci itu kan bersih dari najis. Kalau higienis itu bersih bebas dari penyakit. Kalau steril itu emang bersih atau bebas dari kuman, namun punya arti lain, yaitu tidak subur, mandul dan lain sebagainya. Jadi jawaban yang lebih tepat itu B. Kalau unggul daripada yang lain kan itu makna kata terunggul. Kalau tidak berbau itu makna kata dari wangi gitu. Jadi ya jawaban yang betul sesuai dengan KBBI juga adalah B, bersih bebas dari penyakit. Oke, lanjut. Ini
ini adalah soal TPS, bacaan baru ya di TPS. Ini tuh kalau kayak gini lebih merujuk ke soal TPS 2020-2021. Jadi teksnya tuh pendek-pendek gitu, lebih pendek daripada teks yang di tahun 2019 tadi. Nah, kita baca soalnya terlebih dahulu ya untuk mengefektifkan waktu. Nah, ini kan cuma ditanyain kalimat 4, berarti kita langsung menjurus aja ke kalimat 4 tanpa memperhatikan kalimat 1 nyampe kalimat terakhir gitu. Kalimat inti dari kalimat 4 adalah, nah kita pelajari dulu nih ya, kalimat inti itu tuh bagaimana. Nah, kalimat inti itu merupakan kalimat yang hanya terdiri dari subjek dan predikat dan harus memiliki makna. Jika kedua unsur SP atau subjek predikat ini tuh belum memiliki makna, nah baru bisa ditambahin objek ataupun pelengkap. Dan ingat, kalimat inti itu harus berupa kalimat aktif, jangan pasif gitu. Oke. Kita lihat di teks kalimat keempat, ini udah aku kopikan. Dengan pengertian ini dapat dikatakan bahwa hampir semua orang memiliki sejumlah kreativitas. Nah, ini udah aku kasih warna yang berbeda. Dengan pengertian ini dapat dikatakan bahwa, berarti ini kan ada kata dengan. Berarti ini artinya keterangan. Hampir semua orang merupakan subjek, memiliki merupakan predikat, dan sejumlah kreativitas adalah objek. Maka dari itu, untuk kalimat inti bisa kita ambil SP-nya, yaitu hampir semua orang memiliki. Nah, ini kan belum memiliki makna. Jadi bisa ditambahkan objek, yaitu sejumlah kreativitas. Jadi jawaban yang benar adalah hampir semua orang memiliki sejumlah kreativitas, atau kita sebut D juga boleh, semua orang memiliki kreativitas. Karena ini adalah sebuah frasa, kita bisa hilangkan menerangkannya, jadi yang diterangkan aja yang diambil gitu. Sama sejumlah kreativitas kan berarti yang diterangkan adalah kreativitasnya, jadi kita ambil kreativitasnya aja juga tidak masalah. Oke, dan ini sudah menjadi kalimat aktif, maka jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut nomor 7. Di bawah ini yang benar mengenai makna artistik adalah, nah kalau kita sebagai masyarakat awam, artistik itu apa? Artistik itu sesuatu yang berhubungan dengan seni. Mesti kita mikirnya gitu, artistik berarti intinya tuh seni-senian gitu, anak-anak seni gitu. Nah, kan berarti kalau yang berhubungan dengan seni kan jawabannya hanya C dan D, iya nggak? Daya cipta mengubah daya tidak berwujud, itu kan bukan artistik atau bukan berkaitan dengan seni gitu. Nah, tinggal aja kita cocokkan dengan teksnya. Nih teksnya, tetapi sebuah ide tidak harus artistik atau mengubah dunia untuk dapat dianggap kreatif. Nah, berarti kita cocokkan yang C, kita ganti artistik dengan memiliki warna yang indah. Tetapi sebuah ide tidak harus memiliki warna yang indah atau mengubah dunia untuk dapat dianggap kreatif. Kayaknya kurang tepat ya, kita coba deh yang D. Tetapi sebuah ide tidak harus memiliki bakat nilai seni atau mengubah dunia untuk dapat dianggap kreatif. Nah, berarti kan kayaknya lebih pantesan yang D deh untuk menjadi jawabannya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah D, sesuai juga dengan KBBI online yang ada kita punya gitu. Oke, lanjut aja deh nomor 8. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan mengenai kalimat inti ataupun tadi yang sebelumnya makna kata, kalian bisa chat di kolom komentar, nanti aku akan balas satu persatu. Oke, nomor 8 lanjut. Frasa manakah berdasarkan bacaan yang pola maknanya sama dengan pola makna frasa praktisi medis? Nah, praktisi medis, kita berarti ini akan belajar mengenai frasa ya. Oke, aku punya tips-tipsnya nih untuk mengerjakan frasa. Frasa ini tuh terkenal di UTBK tahun 2020, pertama kali muncul. Dan itu juga membuat geger. Karena kita belum tahu kalau frasa itu muncul di soal UTBK. Oke. Nah, frasa itu apa? Frasa itu gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi dalam kalimat. Nah, langkah pertama itu kita menentukan MD atau DM. Lalu langkah kedua tentukan pola kelas katanya. Nah, MDDM itu apa maksudnya gitu kan? Kalian mesti mikir gitu deh. Oke, aku jelasin deh. M itu tuh menerangkan, D itu diterangkan atau sebagai pusat katanya.
Nah, cara menentukan D diterangkannya itu tuh adalah dengan membuat satu kata dengan frasa tersebut, lalu hilangkan salah satu kata dari frasa tersebut. Jika masih membentuk makna, maka kata dalam frasa yang tersisa itulah yang disebut diterangkan. Contohnya nih, ada frasa sejumput garam. Kita buat deh itu si kalimatnya. Ibu memasak dengan sejumput garam, gitu. Kita pakai frasa sejumput garam, kita terserah mau ibu mau kakak gitu, serah. Nah, di sini kita pisahkan sejumput garam, berarti ibu memasak dengan sejumput atau ibu memasak dengan garam. Nah, kan yang lebih memiliki makna itu adalah ibu memasak dengan garam. Maka dari itu garam adalah yang diterangkan, sejumput adalah yang menerangkan si garamnya. Jadi, frasa sejumput garam memiliki pola frasa yaitu MD, menerangkan, diterangkan. Oke, kalau kita sudah memiliki yang beda sendiri, MD atau DM itu sendiri, jadi kita langsung pilih aja jawabannya. Namun kalau belum, masih memiliki dua opsi atau lebih, itu kita masuk ke langkah kedua, yaitu tentukan pola kelas katanya. Nah, pola kelas kata itu ada apa aja? Ada nomina, ada verba, ada adjektif, ada pronomina, ada adverb, ada numeral gitu kan. Nah, kita coba dulu pakai langkah 1 ya. Praktisi medis itu apa? Praktisi berarti kan diterangkan oleh medis. Medis bagian menerangkan, berarti polanya DM. Kita cek. Tindakan kreativitas, berarti kan ini juga DM. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cek sendiri ya secara mandiri. Nanti kalau kalian belum paham bisa cek di kolom komentar, nanti akan aku jelaskan satu persatu. Nah, kalau sejumlah kreativitas itu kan MD, wilayah otak itu MD, wilayah otak itu DM, salah tadi. Psikolog klinis itu kan DM, perasaan sulit berarti DM. Nah, kan yang berarti praktisi medis itu juga DM, berarti yang salah cuma B. Ya, langkah 1 nggak membantu sepenuhnya nih, kita harus pakai langkah kedua, yaitu pola kelas kata. Nah, praktisi medis itu pola kelas katanya, praktisi adalah nomina, sedangkan medis adalah adverb. Nah, ini dapat dari mana nomina dan adverbnya? Kalian bisa belajar di KBBI. Di KBBI itu ada, kita cari praktisi. Nah, nanti tertera itu tulisan N atau noun. Medis, nanti ada tuh tulisan ADV di depannya sebelum kata artinya gitu. Nah, sedangkan tindakan kreativitas itu apa? Adalah nomina, berarti tidak sesuai. Kalau wilayah otak itu apa? Nomina, berarti tidak sesuai. Kalau psikolog klinis berarti nomina adverb. Nah, ini yang sama nih, jawabannya yang D. Tapi kalau perasaan sulit, nomina adjektif. Berarti jawaban yang benar adalah D, psikolog klinis. Oke, nanti kalau kalian kurang paham dengan frasa, kalian boleh tanyakan lagi di kolom komentar, oke? Lanjut nomor 9. Nah, ini langsung ke pertanyaannya terlebih dahulu. Apabila gagasan pada bacaan di atas dipisahkan menjadi 2 paragraf, bagaimanakah pengelompokan kalimat-kalimatnya agar gagasan pada masing-masing paragraf itu padu dan utuh? Berarti kita ini ada intinya di satu paragraf ini harusnya terdapat 2 paragraf. Nah, mana yang menjadi paragraf pertama, kalimat pertama, paragraf kedua? Apakah 4, apakah 5, apakah 6, apakah 7, atau apakah 8? Oke, kita baca. Akses pendidikan di Indonesia masih sangat terbatas. Keterbatasan itu pada umumnya terjadi di daerah pedalaman Indonesia. Nah, kan ini masih terbatas, keterbatasan berarti masih dalam satu paragraf. Lanjut, kurangnya fasilitas pendidikan di daerah pedalaman. Nah, ini masih pedalaman berarti masih dalam satu konteks paragraf, mendorong terjadinya urbanisasi. Banyak orang yang pindah ke kota-kota besar, berarti kan ini masih ada sangkut pautnya dengan urbanisasi, demi bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah yang memiliki fasilitas bagus. Selain itu, kasus putus sekolah, nah kan bukan masuk ke ranahnya paragraf ini kan, paragraf atasnya, berarti ini merupakan cikal bakal paragraf kedua. Jadi langsung aja jawabannya yang 5 itu paragraf pertama kalimat pertama di paragraf kedua, jawabannya yang B. Begitu.
Oke, ini adalah soal bahasa Panda yang bikin geger juga di waktu UTBK 2020. Jadi tahun aku itu bahasa Panda awal muncul dan itu di UTBK gelombang pertama, hari pertama, dan bikin shock di dunia pertwitteran. Oke, ini bahasa Panda atau yang benar itu namanya bahasa hipotesa. Hanya aja di soal UTBK itu soalnya itu dipakai kata panda. Seorang panda itu gimana untuk bicara ke teman lainnya pakai bahasa yang dibuat gitu. Oke. Gamuts itu merupakan kumbang. Bekoks itu artinya banyak capung. Bekoks ya itu capung, seekor capung. Nah kan ada capung-capung, bedanya ada za-nya. Kalau ada za itu buat seekor, kalau tanpa za itu banyak capung. Oke. Nah ini kita baca hipotesis kalimatnya. Tirongs, gamuts, bekoks. Tirongs itu kan kita belum tahu itu artinya tirongs itu apa. Nah, gamuts itu kan ini kumbang. Kumbang ini di tengah. Kalau bahasa sandinya itu di tengah, maka terjemahannya itu di depan. Oke, ini kita sebagai kuncinya. Dan bekoku itu kan nggak ada di sini, tapi ada kata bekoks. Bekoks itu artinya banyak capung. Nah, di sini juga banyak capung. Berarti di di akhir kalimat ini diapit oleh KU itu tuh ada arti untuk di belakang. Sandi di belakang ini juga untuk terjemahan di belakang. Maka dari itu Tirox KU itu tuh merupakan arti dari terbang di depan gitu. Nah, kita ke pertanyaannya. Banyak capung terbang di depan kumbang. Nah, banyak capung itu apa? Bekoks. Bekoks itu kan di depan sini. Banyak capung berarti banyak capung, bekoks berarti di sini harus bekoks. Karena di sini di tengah itu harus bekoks, berarti jawabannya antara B dan C. Oke. Banyak capung terbang di depan. Terbang di depan berarti Tirox tambah KU di belakang. Berarti Tirox tambah KU di belakang. Dan kumbang itu kan gamuts, berarti di antara KU itu ada gamutsnya. KA gamuts, su. Nah, berarti jawabannya yang B. Oke, begitu. Oh iya, di soal ini tentang bahasa Panda itu seringnya dimasukkan di soal-soal terakhir. Kenapa? Karena ini kan kita untuk pengecoh lah, bisa dibilang pengecoh, karena di soal-soal awal itu kita terlena dengan bacaan teks. Nah, di sini kita tinggal waktu sebentar, jadinya kita nggak fokus itu mengerjakan soal yang mudah ini. Kita bisa dibilang ini tuh soal mudah, tapi karena diletakkan di akhir dan kita terlena dengan bacaan, maka dari itu kita kehabisan waktu untuk memikirkan soal nomor 10. Maka dari itu kita perlu untuk mengefektifkan waktu. Oke, begitu. Oke, begitu tadi pembahasan soal PPU dari aku. Semoga bermanfaat ya soal PPU-nya, dan kalian bisa latihan post testnya nanti di hari Sabtu. Akan dipost soal post testnya di Instagram Gapai PTN. Jadi jangan lupa kalian subscribe channel Gapai PTN untuk mendapatkan update video-video selanjutnya, dan juga follow juga Instagram Gapai PTN agar kalian bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan juga di hari Sabtu kalian bisa mengerjakan soal post testnya agar kalian lebih mendalami tuh materi tentang PPU dan materi lainnya.